Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, pembahasan kita pada bab 9 ini isinya adalah modifikasi gambar dari pandangan majemuk standar. Ya, modifikasi gambar dari pandangan majemuk standar. Nah, apa yang dimaksud dengan pandangan majemuk standar? Ya. Nah, ini istilahnya ini adalah istilah dari saya sendiri, bahwa gambar pandangan majemuk standar itu adalah gambar proyeksi dari pandangan majemuk dengan 6 buah gambar pandangan. Jadi itu yang dimaksud ya dari pandangan majemuk standar tersebut. Jadi gambar proyeksi yang terdiri dari 6 buah gambar pandangan. Ya. Tuh, jadi pandangan majemuk standar itu pengertiannya adalah seperti itu. Jadi ada pandangan depan, pandangan atas, pandangan bawah, pandangan samping kiri, samping kanan, dan belakang. Nah, ini adalah perwujudan dari gambar pandangan majemuk yang standar, yang terdiri dari 6 buah gambar pandangan. Ini adalah gambar pandangan depan, ini adalah gambar pandangan bawah, ini adalah gambar pandangan atas, ini adalah gambar pandangan samping kiri, ini adalah gambar pandangan samping kanan, dan ini adalah gambar pandangan belakang. Ya, ini merupakan proyeksi Eropa. Ya, inilah yang dimaksud dengan gambar pandangan majemuk standar. Nah, kalau tadi definisi dari pandangan majemuk standar. Nah, apa yang dimaksud dengan modifikasi di sini? Ya. Nah, yang dimaksud dengan modifikasi itu adalah melakukan perubahan ya, agar gambar proyeksi tetap informatif. Ya, jadi di dalam melakukan modifikasi gambar pandangan majemuk standar itu dilakukan perubahan-perubahan ya, yang tujuannya itu agar gambar proyeksi yang kita hasilkan itu tetap informatif. Ya, jadi dari gambar pandangan standar yang terdiri dari 6 buah gambar pandangan nanti akan dilakukan perubahan-perubahan. Ya, yang tujuannya sekali lagi adalah agar informatif, tetap informatif. Jadi kemungkinan dengan gambar pandangan majemuk standar tersebut ada informasi yang tidak jelas. Ya, nah sehingga dilakukanlah modifikasi. Nah, modifikasi yang pertama yang dilakukan itu adalah yaitu membuat gambar pandangan tambahan atau sering disebut dengan auxiliary view, ya, gambar pandangan tambahan. Nah, bagaimana sejarah ya, kenapa kita melakukan modifikasi gambar pandangan majemuk standar itu dengan melahirkan yang namanya auxiliary view. Nah, mari kita lihat benda ini ya, benda ini. Nah, benda ini ya ingin kita gambar proyeksinya
ya, gambar proyeksinya. Nah, kalau kita menggambar proyeksi yang standar, ya, di sini ada gambar pandangan depan, gambar pandangan samping kanan, gambar pandangan atas, gambar pandangan samping kiri, gambar pandangan bawah, kemudian ada gambar pandangan belakang, gitu ya. Nah, kemudian kita abaikan gambar pandangan yang samping kiri, belakang, bawah, dan kemudian yang belakang. Mari kita lihat gambar pandangan atas dan gambar pandangan samping kanan saja. Nah, kalau benda di sini polos, ya, polos, ini tidak ada bentuk geometri pada bidang miring, ya, di sini. Nah, hasil gambarnya itu akan seperti ini. Jadi ini panjangnya ini pada gambar pandangan atas itu tidak sepanjang gambar pandangan depannya. Begitu juga kalau kita lihat dari pandangan samping. Jadi panjang garis ini itu tidak sepanjang dari garis pada gambar pandangan depannya. Nah, makanya ini dinyatakan bahwa surface-nya itu not true size. Ya, karena bidang miring dipandang dari sebelah kanan, dipandang dari sebelah atas, maka akan terjadi pemendekan. Ya, ini hanya sepanjang ini saja. Ini. Nah, ini untuk yang atas dan ini untuk yang pandangan samping kanan. Nah, itu. Sehingga disebut dengan true size. Nah, kalau ini pada bidang miring ini tidak ada bentuk geometri, maka tidak masalah dengan membuat gambar pandangannya itu seperti ini. Ya, itu. Nah, tetapi permasalahan akan timbul kalau di bidang miring ini ada bentuk geometri yang lain, tidak polosan seperti ini. Contohnya lingkaran saja. Ya, di sini ada lingkaran bulat. Nah, kalau dipandang dari atas, maka lingkaran yang bulat itu akan berubah menjadi oval. Begitu juga kalau dilihat dari samping kanan. Maka lingkaran bulat yang berada di sini di bidang miring ini itu akan berubah menjadi oval. Nah, hal tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman kalau pembacanya kurang teliti. Ya. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya auxiliary view. Nah, ini gambar pandangan miringnya ini, ya, bidang miring ini. Kemudian kita buat gambar ortogonalnya. Jadi dilihat mata kita berada di sini, tegak lurus. Ya, mata kita berada di sini. Nah, sehingga hasil pandangan kita yang ortogonal, yang normal dari sini, yang arahnya normal dari permukaan miring ini, maka hasil gambarnya itu ini. Ya, ini. Atau bisa juga yang ini. Nah, ini disebut dengan full auxiliary, yang ini disebut dengan partial auxiliary. Gambar pandangan sebagian, gambar pandangan tambahan sebagian, gambar pandangan tambahan seutuhnya atau yang utuh, itu ya. Nah, akibat ada gambar auxiliary view ini, gambar pandangan tambahan ini, maka panjang ini yang kita gambar ini akan sama panjang dengan ini. Panjang yang ada di sini juga akan sama panjang dengan yang di sini. Jadi semua panjang ini, panjang dari sisi-sisinya ini, kita gambar dengan panjang yang sama. Nah, akibatnya itu adalah disebut dengan true size surface. Nah, apa akibatnya kalau di sini ada di bidang miring ini ada bentuk geometri yang lain seperti yang dibilang tadi adalah lingkaran. Maka hasil gambar di sini, ya, di sini adalah ada lingkaran bulat tuh di bidang miringnya. Maka hasil gambar pandangannya dengan auxiliary view di sini, lingkaran yang bulat yang ada di sini juga akan digambar dengan lingkaran yang bulat. Ya, di sini juga bulat sama.
Nah, sehingga akibatnya akan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Anda boleh menggambar dengan full auxiliary seperti ini atau dengan partial auxiliary seperti ini. Nah, itu adalah sejarahnya terjadinya pandangan tambahan. Nah, sehingga hasil gambarnya itu akan berupa seperti ini. Ya, gambar pandangan depan, gambar pandangan atas, ini gambar pandangan samping, dan ini adalah auxiliary view. Ya, kalau di sini ada lingkaran, maka lingkarannya akan bulat. Jadi seperti itu. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.